Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada penonton semua bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia memunculkan beberapa teori, antara lain teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Namun ada juga teori lain tentang perkembangan awal Islam di Indonesia. Secara umum, perkembangan Islam di Indonesia baik dalam agama maupun tradisi terjadi setelah bangsa Indonesia bergaul dengan berbagai bangsa yang ditandai dengan terjalinnya hubungan dagang antara kawasan Nusantara dan tetangganya, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan, maupun negeri Arab. Menurut buku Sejarah Indonesia Periode Islam oleh Ricu Siddiq dan kawan-kawan, sejarah mencatat bahwa sejak awal Masehi, pedagang-pedagang dari India dan Cina sudah memiliki hubungan dagang dengan penduduk Indonesia. Meski terdapat beberapa teori mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang. Berita tersebut mencatat bahwa pada abad ke-7 terdapat pemukiman pedagang muslim dari Arab di desa Baros, daerah pantai barat Sumatera Utara. Sementara sejarah masuk Islam pada abad ke-13 Masehi lebih menunjuk pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini adalah ditemukannya nisan makam Raja Samurapasai, Sultan Malikus Saleh yang tertulis tahun 1297. Jika diurutkan dari barat ke timur, Islam pertama kali masuk di Perlak bagian utara Sumatera. Hal ini menyangkut strateginya letak Perlak, yaitu di daerah Selat Malaka, jalur laut perdagangan internasional dari barat ke timur. Islam di Jawa masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Kemudian di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan di Ketapang, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Angka tahun yang tertua pada makam-makam tersebut adalah tahun 1340 Saka atau 1418 Masehi. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui kerajaan Kutai yang dibawa oleh dua orang penyair agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Parangan. Di Kalimantan Selatan, Islam masuk melalui kerajaan Banjar yang disiarkan oleh Dayan, seorang khatib ahli khutbah dari Demak. Di Kalimantan Tengah, bukti kedatangan Islam ditemukan pada Masjid Ki Gede di kota Waringin yang bertuliskan angka tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talu. Hal masuknya Islam ke Sulawesi ini tercatat pada lontaran Bilang. Menurut catatan tersebut, raja pertama yang memeluk Islam ialah Kanjeng Matuwaya, raja keempat dari Talu yang memeluk Islam pada tahun 1603. Diperkirakan Islam di daerah ini disiarkan oleh keempat ulama dari Irak, yaitu Syekh Amin, Syekh Mansur, Syekh Umar, dan Syekh Yakub pada abad ke-8. Begitulah uraian singkat tentang masuk Islam ke wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.